Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di dalam kitab Nasrul Ibad karangan Imam Nawawi terdapat hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua perkara yang mana sangat penting. Yang pertama yaitu al-imanu billah, iman kepada Allah. Lalu yang kedua wan naf'u lil muslimin, bermanfaat bagi muslim yang lain. Yang pertama al-imanu billah. Rasulullah menyebutkan iman kepada Allah merupakan hal yang sangat penting. Dikarenakan iman kepada Allah merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semua. Dalam kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim, di situ terdapat dua sifat Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman merupakan sifat kasih sayang Allah yang secara universal, menyeluruh terhadap seluruh hamba-hambanya yang ada di dunia. Mau dia ahli maksiat, mau dia ahli ibadah, tetap Allah kasih nikmat. Mau dia orang kafir sekalipun, tetap Allah kasih rezeki kepadanya. Tetapi ada yang namanya sifat Ar-Rahim, sifat kasih sayang Allah yang dikhususkan untuk orang-orang beriman di akhirat nanti. Ada berupa rahmat Allah, ada berupa syafaat yang mana dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Iman kepada Allah merupakan hak prerogatif yang Allah berikan kepada hambanya. Nabi dan Rasul hanya ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Sedangkan iman hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kalangan keluarga-keluarga Nabi yang tidak beriman kepada Allah. Disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya ayah Nabi Ibrahim tidak beriman kepada Allah. Lalu istrinya Nabi Lut tidak beriman kepada Allah. Lalu anaknya Nabi Nuh tidak beriman kepada Allah. Jadi memang iman kepada Allah merupakan hak prerogatif Allah, yang mana secara langsung Allah memberikan kepada hambanya. Di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Yang artinya, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Akan tetapi banyak orang-orang di sekarang ini rela menjual imannya hanya untuk harta. Rela menjual imannya hanya untuk menikahi wanita-wanita yang dia cintai. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dari hal-hal yang membawa kita ke dalam kekufuran. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu perkara yang kedua, Rasulullah menyebutkan yaitu wan naf'u lil muslimin. Di dalam Nasrul Ibad, Imam Nawawi Al-Bantani beliau mensyarahkan orang bisa bermanfaat dengan 4 perkara, yaitu al-maqal dengan ucapannya, au bil jahi atau dengan kedudukannya, au bil mali atau dengan hartanya, au bil badani atau dengan jasmaninya. Yang pertama bil maqal, dengan ucapannya, yaitu ucapan seorang guru kepada muridnya, yaitu berupa ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Seandainya tidak ada ilmu, tentu kita tidak mengenal Allah. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Seandainya tidak ada seorang guru, tentu kita tidak mengenal siapa Allah. Tentu tanpa adanya ilmu, sholat kita tidak diterima. Tentu
tanpa adanya ilmu puasa kita tidak diterima. Di dalam kitab Zuhad karangan Ibnu Ruslan, beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang mengerjakan ibadah tanpa adanya ilmu, tanpa dia mempelajari terlebih dahulu, maka ibadahnya tertolak, la tuqbalu, tidak diterima. Maka begitu penting kedudukan daripada ilmu. Ada banyak keutamaan yang dimiliki oleh orang yang memiliki ilmu. Di antaranya yang pertama, Allah mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, lalu Allah mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Dalam suatu hadis diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika ingin pergi ke masjid. Sesampainya di masjid, beliau melihat setan sedang mengganggu orang yang sedang sholat, sedangkan di sampingnya ada orang sedang tidur. Lalu Rasulullah bertanya kepada setan, wahai setan, kenapa kau mengganggu orang yang sedang sholat, sedang dia sedang beribadah kepada Allah? Kenapa kau tidak mengganggu orang yang sedang tidur itu? Orang tidur itu sedang lupa, tidak mengenal Allah. Lalu setan itu mengatakan, ya Rasulullah, aku mengganggu orang yang sedang beribadah ini karena dia adalah orang yang jahil, orang yang bodoh, tidak mengerti akan ilmu. Sedangkan orang yang tidur itu, dia adalah orang yang alim, orang yang paham agama, maka aku pun sulit untuk mengganggu orang itu. Bahkan iblis pun, setan pun mengetahui akan kedudukan orang yang berilmu. Lalu di antara yang lain, kedudukan orang yang memiliki ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat kepadanya. Lalu seluruh penduduk langit dan bumi akan meminta ampun untuknya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradina wa ahlas samawati wal aradina hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hut la yasalluna 'ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya, bahkan penduduk langit dan bumi, sampai-sampai semut-semut yang berada di sarangnya, sampai-sampai ikan-ikan yang berada di lautan itu bersolawat kepada orang yang mengerjakan kebaikan, kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Di dalam kitab Minhatul Ilahiyah dikatakan, para ulama menafsirkan salawatnya Allah adalah rahmah. Rahmah Allah itu amat begitu luas, mencakup segala hal. Rahmat Allah bisa berupa rezeki yang luas, rahmat Allah bisa berupa umur yang panjang, rahmat Allah bisa ampunannya, rahmat Allah bisa syafaat, amat begitu luas. Bahkan para ulama mengatakan, jikalau kita memilih nanti di akhirat antara pahala kita, seluruh ibadah kita dengan rahmat Allah, kita disuruh memilih rahmat Allah. Seandainya pahala kita, pahala sholat kita setinggi gunung, pahala zakat kita seluas lautan, tentu tidak apa-apanya dibandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, bil mali, dengan harta. Orang bisa bermanfaat dengan hartanya. Orang yang memiliki harta, ayo sedekahkan hartanya kepada anak yatim, fakir, miskin, membangun pesantren, membangun sekolah, membangun rumah sakit. Sebab kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Yang artinya, siapa orang yang senang memberi, kemudian dia wattaqa, menjaga hatinya dari sifat riya, sifat ujub, sifat takabur, kemudian wasaddaqa bil husna, membenarkan janji Allah. Apa janji Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan memberikan kepadanya kemudahan, baik kemudahan di dalam dunia maupun di akhirat.
Di dalam dunia ada banyak kisah orang-orang yang dermawan. Makin sering dia memberi, makin banyak hartanya. Di antaranya sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang sangat kaya. Bahkan suatu ketika setelah perang Tabuk selesai, korma-korma milik sahabat ini busuk. Sahabat Abdurrahman bin Auf dengan dermawannya membeli seluruh kurma milik sahabat dengan harga yang normal. Menurut logika kita, Abdurrahman bin Auf ini akan menjadi miskin. Tetapi Allah tidak. Semakin kita sering membeli, maka Allah juga akan sering menambahkan. Datang utusan dari Yaman untuk mencari obat yang terjadi wabah di negaranya. Apa itu salah satunya? Yakni kurma busuk. Dia menawarkan kurma busuk tersebut dengan harga 10 kali lipat dari harga biasanya. Mudah-mudahan dengan hadis ini Allah jaga kita dari segala hal-hal yang membawa kita dalam kekufuran. Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu waliyut taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.